Haleluya, haleluya, shalom blessed people. Kiranya berkat dan damai sejahtera dari Allah menjadi bagian kita semua sepanjang hari ini. Kembali bersama saya Pendeta Theodorus dari channel Rumah Berkat, House of Blessing. Tema kita hari ini adalah Haleluya itu bahasa universal. Firman Tuhan terambil dari Mazmur 117. Mari kita baca bersama. Mazmur 117 hanya ada ayat 1 dan ayat 2. Firman Tuhan, pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah dia hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Saudara yang terkasih, beberapa waktu yang lalu, seorang pemuka agama yang populer dengan ceramah-ceramahnya yang kontroversial, menjawab sebuah pertanyaan dari seorang hadirin. Salah satunya, dia menyinggung soal Haleluya. Dengan mengatakan bahwa di salib itu ada iblis yang bergelayutan sambil memanggil setiap orang yang lewat dengan Haleluya, Haleluya, dengan nada mengejek, sehingga para hadirin tertawa terbahak-bahak mendengar ceramahnya. Bagi si pendakwah populer itu, Haleluya hanyalah sebuah bahasa ejekan untuk orang Yahudi, khususnya umat Kristen, menurut tafsirnya dia. Nah, saya tidak akan membahas makna Haleluya lebih jauh. Saudara, silahkan melihat dua vlog saya sebelumnya yang berjudul Haleluya itu indah dan Haleluya itu bahasa keluarga yang takut akan Tuhan. Secara sederhana, Haleluya diterjemahkan dengan puji Tuhan ataulah pujilah Tuhan. Dalam Mazmur 117 ini, di pembukaan ayat 1 dan penutupan ayat 2 dari bahasa Ibrani, keduanya sama saja, yaitu Halu et Yahweh dan Haluyah atau Haleluya, yaitu ajakan untuk memuji Yahweh atau Tuhan, huruf kapital semua. Nah, jadi Haleluya yang dimaksud orang Yahudi dan umat Kristen merupakan bahasa penghormatan, pengagungan, dan pemujaan kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Saudara yang terkasih, meskipun Mazmur ini yang terpendek dari seluruh Mazmur yang tertulis karena hanya 2 ayat saja, namun Mazmur ini merupakan sebuah nyanyian yang di ayat 1 mengandung nubuatan, di mana segala bangsa dan segala suku bangsa diajak untuk memuji Yahweh atau Tuhan. Segala bangsa dari bahasa Ibrani Goyim yang artinya bangsa-bangsa non-Yahudi. Namun demikian, segala bangsa yang dimaksud tidak sekedar menunjuk pada jumlah bangsa, tetapi lebih menekankan pada prinsip kebersamaan. Karena arti lain dari kata dasar Goyim yaitu Goy ialah community. Prinsip universalitas sudah terdengar sangat kuat di sini, bukan? Saudara, Mazmur yang pendek tetapi telah menjadi salah satu amanat agung di Perjanjian Lama yang telah tergenapi di dalam Perjanjian Baru seperti yang dikutip oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, Roma 15 ayat 11, yaitu bahwa Kristus sebagai pengokoh janji Allah bagi bangsa Israel yang memungkinkan bangsa-bangsa lain memuliakan Allah karena rahmat-Nya. Semuanya Paulus rangkum bersama dengan nubuatan-nubuatan dalam perjanjian lainnya yang terdapat dalam Roma 15 ayat 8 sampai 12. Di sini sudah jelas bahwa Israel dan bangsa-bangsa lain telah menjadi satu komunitas yang saling menanggung satu sama lain dan telah diterima oleh Kristus untuk memuliakan Allah. Roma 15 ayat 1 sampai 7. Kembali ke Mazmur 117 ayat yang kedua tadi. Dikatakan sana, kasih-Nya hebat dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Itulah yang menyebabkan bangsa-bangsa non-Yahudi dapat memuji dan memegahkan Tuhan. Kasih dari bahasa Ibrani Hesed yang artinya kebaikan, kemurahan hati, belas kasihan, kasih perjanjian. Kata sandang nya menunjuk kepada Tuhan. Kasih-Nya, kasih Tuhan maksudnya. Kesetiaan adalah pasangan dari kasih. Jadi kasih setia itu kasih yang mantap teguh dan dalam konteks keselamatan bangsa-bangsa non-Yahudi berarti belas kasihan Tuhan berdasarkan perjanjiannya dengan Abraham, nenek moyang Israel. Kejadian 15 dan Kejadian 17. Saudara, perjanjian kasih setia yang berlangsung selama-lamanya tergenapi di dalam Tuhan Yesus Kristus.
semua kaum di muka bumi yang akan menerima berkat Abraham yang berasal dari keturunannya menurut Kejadian 12 ayat 2-3, yaitu semua orang, baik orang Yahudi maupun dari bangsa-bangsa lain yang percaya kepada Kristus. Itu maksudnya. Galatia 3 ayat 15-29. Dengan demikian, orang Israel keturunan Abraham secara daging mengajak bangsa-bangsa untuk memuji Yahweh yang Maha Kuasa melalui Mazmur yang kita baca tadi. Dan orang Kristen keturunan Abraham secara rohani mengajak bangsa-bangsa untuk menyembah Yesus Kristus, Juru Selamat dunia, melalui Injil. Matius 28 ayat 19 dan 20, Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Saudara yang terkasih, jelas sudah makna haleluya sebagai bahasa universal, yaitu pujilah Yahweh bagi orang Israel dan pujilah Yesus bagi orang Kristen dari segala bangsa dan segala suku bangsa. Haleluya menjadi bahasa yang mempersatukan Yudaisme dan Kristen dalam memuji Tuhan Allah yang kasih setianya untuk selama-lamanya. Haleluya lebih jauh lagi merupakan bahasa gereja yang kudus dan am, yaitu gereja yang menunjukkan orang yang percaya kepada Kristus di seluruh dunia dan sepanjang masa tanpa memandang denominasi. Jadi, haleluya adalah pujian kepada Tuhan Yesus Kristus yang menjadi milik semua gereja. Saudara yang terkasih, pandemi COVID-19 telah membuka mata kita semua sebagai gereja Tuhan yang tak berdaya menghadapi virus yang sangat kecil, tetapi telah membawa dampak yang sangat mematikan. Betapa menyedihkan ketika gereja masih saling bertengkar soal doktrin karena berbeda aliran atau denominasi. Ini hal yang sering dibesar-besarkan, yang pada akhirnya menghasilkan perpecahan terus-menerus, dan ini tentu sangat berbahaya. Jika COVID-19 telah menyatukan gereja sedunia untuk bersatu hati berdoa memohon belas kasihan Tuhan, maka seharusnya haleluya menjadi bahasa persatuan gerejanya yang kudus untuk memuji dan memegahkan Tuhan di segala situasi dan kondisi. Saudaraku, jika saudara memperhatikan, salam pembuka dan penutup saya di channel ini selalu dengan mengatakan haleluya. Meskipun saya dari gereja beraliran Pantekosta, namun channel ini terbuka bagi semua gereja dari berbagai denominasi. Semua denominasi silahkan untuk menyaksikan channel ini. Untuk itu, saudara, marilah kita satukan hati, satukan pikiran, dan mari kita rapatkan barisan doa bagi bangsa kita, bagi umat manusia, tanpa memandang dari denominasi mana kita berasal. Sebab apa? Kerinduan kita bersama, kiranya suatu ketika melalui Injil, bangsa Indonesia akan berseru bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Untuk itu, mari kita mulai dengan bahasa universal yang sangat sederhana, yakni pujilah Tuhan, haleluya. Selamat beraktivitas saudaraku, tetap bersemangat dan jangan lupa bersyukur ya. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa di sorga, setelah kami mendengarkan firman-Mu, maka tersadarlah kami bahwa haleluya sebagai satu bahasa universal yang sangat sederhana. Ketika kami mengatakan pujilah Tuhan, kami memuji nama Yesus, baik dalam doa maupun dalam lagu-lagu yang kami nyanyikan. Sesungguhnya ini mengingatkan bahwa kami satu di dalam tubuh Kristus. Kami adalah gereja yang kudus dan am. Kami gereja yang disatukan oleh Tuhan Yesus yang mati dan bangkit bagi kami. Sehingga Tuhan tidak ada alasan bagi kami untuk melihat gereja lain sebagai pribadi atau sebagai golongan yang berbeda dengan kami. Tetapi kami akan saling mendukung satu dengan yang lain. Setelah kami mengalami pandemi COVID-19 ini, kami sadar Tuhan, kami tidak bisa berdoa sendiri, kami tidak bisa berjuang sendiri. Kami butuh juga topangan dari berbagai gereja. Kami berdoa bersama-sama dengan satu tubuh Kristus di seluruh dunia, khususnya yang ada di Indonesia, khususnya lagi di kota Jakarta. Bapa di sorga, kami berdoa Tuhan bersama-sama. Kami mau melupakan segala perbedaan denominasi, perbedaan doktrin, karena kami tahu selama gereja memberitakan Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat, Allah Tritunggal yang menjelma menjadi manusia,
maka kami satu tubuh Kristus. Kami mau berdoa bagi bangsa ini, kiranya Tuhan selamatkan Indonesia, bebaskan bangsa kami dari COVID-19 oleh karya Tuhan, oleh kuasa bilur dan darah Yesus. Bangsa ini disembuhkan, bangsa ini diselamatkan. Kami berdoa bersatu hati, kiranya setiap orang yang saat ini, umat Tuhan khususnya yang sedang terkena COVID-19, kiranya Tuhan mereka yang dirawat secara mandiri di rumah ataupun di rumah-rumah sakit, kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan melalui tangan para dokter, para medis. Kiranya Tuhan memberkati dengan kuasa untuk menyembuhkan. Kami berdoa agar pemerintah kami Tuhan, dari pusat sampai daerah, sampai di tingkat yang paling rendah, presiden sampai RT RW, kiranya Tuhan memberkati semuanya dengan hikmat, kesatuan hati, kesatuan pikir, agar semua dapat berjalan dengan baik. Kiranya warga negara Indonesia, semua masyarakat juga diberikan Tuhan hati yang tunduk dan patuh kepada pemerintah, agar semuanya dapat selesai dengan cepat. Kami berdoa, berkatilah Tuhan setiap keluarga yang saat ini sedang lemah iman, saat ini mereka sedang berduka, saat ini mereka sedang Tuhan memiliki hati yang sedih karena adanya ketidakpastian, khususnya juga di dalam pekerjaan-pekerjaan atau usaha-usaha mereka. Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu memberikan kekuatan, penghiburan dan pengharapan bahwa sesungguhnya Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Bangkitkan kekuatan iman mereka, bangkitkan semangat mereka ya Roh Kudus. Kiranya Tuhan, umat-Mu kembali Tuhan bangkit untuk menatap masa depan setelah COVID-19, bahwa umat Tuhan akan kembali diberikan kekuatan untuk mencapai apa yang dicita-citakan, yang Tuhan rancang bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami tidak akan berkekurangan sepanjang hari ini, karena Engkaulah Allah Bapa kami yang hidup, yang mengasihi kami. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Kami mau beraktivitas, Tuhan pimpin kami, agar kami tetap ada dalam tuntunan roh dan firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami siap menjalani hari dengan ucapan syukur. Haleluya.